Alhamdulillah alladzi anzalallahu al-furqana lil 'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa khaliqul haqqul mubin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah salat Isya yang Allah muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya yang Allah muliakan, malam hari ini kita akan mengaji tentang tauhid, yang mana tauhid ini juga salah satu bagian sub dalam agama yang mana kita wajib memahami dan mempelajarinya. Agama Allah itu ad-din. Ad-din, agama. Di dalam paket agama ini, dia tak lepas dari yang pertama tentang ketuhanan atau tauhid. Dalam agama yang kita yakini, kita percayai, dia paket dalam agama itu yang pertama adalah din, tauhidnya, yaitu tentang ketuhanan. Walaupun kita paham betul tentang ketuhanan, tapi tak bisa lepas tanpa fikih. Ada orang bertauhid tapi tak fikih, maka tak bisa sejalan. Fikih ini dalam bahasa lainnya adalah syariat. Syariat fikih. Kalau kita berfikih saja tanpa bertauhid, sesat kita. Fikihnya bagus, tapi tauhid tentang ketuhanan dia nol, maka akan bisa sempurna ibadah. Walaupun bagus sholatnya, bagus zakatnya, bagus umroh hajinya, puasanya bagus, tapi tauhidnya lemah, tak bisa. Nanti akan muncul ibadahnya ria, muncul ibadahnya tak ikhlas. Kenapa? Tidak ada ibadah syariatnya dilengkapi dengan ketuhanan itu. Dah. Begitu juga ada orang yang hanya bertuhankan, yakin Tuhan itu hebat, tapi dia tidak bersyariat. Alhasil bagaimana? Salatnya iling. Apa istilahnya itu? Iling. Dosa tahu? Udah. Kapan? Tadi. Apa? Dalam hati aja. Salat di dalam hati. Bisa? Tak bisa. Penting syariat.
Kemudian yang ketiga, paket dalam agama itu adalah akhlak. Kalau bagus fikih syariat kita, ibadah kita, kalau tidak berakhlak, percuma. Sholat ke masjid rajin, jahat sama orang pun rajin juga, nggak bisa. Puasa hebat, Senin Kamis tak pernah tinggal, ghibah juga. Bisa? Tak bisa. Akhlak. Kemudian yang keempat dalam agama itu ada namanya muamalat. Walaupun sebagian para ulama menetapkan cuma 3. Cuma saya tambah 1 agar dapat kita membedakan. Muamalah ini cara kita bergaul antar sesama. Kalau akhlak ini lebih umum. Artinya orang yang dia betul agamanya memiliki paket ini. Tauhid, syariat, akhlak, muamalat. Bagaimanalah Ustaz kalau kita memisalkannya? Memisalkannya ibarat kita beli ayam penyet. Di ayam penyet itu ada nasi tak? Ada ayam penyetnya, ada urapnya, ada tempenya, ada terongnya, ada sambalnya, ada lengkap, baru namanya ayam penyet. Apakah bisa kita sebut ayam penyet? Ayamnya tak ada, nasinya ada. Bisa? Nggak bisa. Nah, begitu juga. Jangan ngaku agamanya Islam. Jangan ngaku agamanya Islam, tapi tauhidnya nggak benar. Jangan ngaku Islam kalau fikih syariatnya nggak becus, akhlaknya buruk, kemudian muamalatnya berantakan. Jangan ngaku Islam. Jadi Bapak Ibu jamaah Allah muliakan. Nah ini dia. Bisa? Nah kita malam hari ini cepat betul 15 menit ya. Tak terasa. Padahal target kita cuma 1 jam aja ya Bu, Pak. Setuju? Setuju. Nah ini yang malam ini kita kumpas. Ini udah ada ustadznya. Ini udah ada ustadznya. Ya kan? Ini udah ada juga ustadznya. Nah, tak mungkin saya borong semua. Capek lah saya. Belain 1 biji aja. Oke? Tauhid. Baik. Kuncinya tauhid. Udah macam Ustaz Adi Hidayat awak. Tak apa-apalah. Tapi enggak ada tukang hapus. Ini susahnya, enggak apa-apalah. Tambah pekerjaan enggak apa-apa, banyak amal, banyak pahala. Nah, tauhid itu Bapak, tauhid itu Bu, ini tauhid, masuk kita ke tauhid. Ternyata dalam paketnya tauhid itu bukan soal ketuhanan saja. Itu dia. Tauhid ini istilahnya adalah akidah. Akidah itu apa Ustaz? Keyakinan. Berarti dia membahas keyakinan kita kepada apa? 1, Tuhan. Udah? Dalam paket tauhid itu ada Tuhan. Artinya kita wajib mengimani, wajib mengetahui tentang Tuhan. Tuh. Kalau ada di antara kita tidak mengenal Tuhannya, berarti tidak bertauhid kita. Kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tauhidnya tidak ada, maka
belum dikatakan dia orang yang bertauhid. Dah, tauhid itu isinya tentang Tuhan. Yang ketiga tentang nabi atau rasul. Ada orang yang dia meyakini Tuhan, tapi dia mengingkari adanya rasul. Banyak. Dia meyakini Tuhan, tapi dia mengingkari nabi atau rasul. Walaupun ada juga memang orang yang dia tidak meyakini Tuhan itu ada, atau tidak meyakini rasul itu sebagai penyampai atau sebagai utusan Allah, ada. Itu dia orang ateis itu. Orang ateis itu dia tidak bertuhan, Pak. Dia tak meyakini Tuhan itu ada. Berarti sama dia tauhid itu tidak ada. Nah, apalagi pakai dalam tauhid ini nabi, rasul, kemudian yang ketiga malaikat. Jadi kita bukan hanya harus mengimani, meyakini, mengetahui tentang Tuhan, rasul saja, tentang malaikat juga harus. Jadi panjang pembahasan kita nanti ini. Kalau kita kaji malam ini semua, tak siap. Jadi nanti isi paket tuh, ini dia. Nah, nanti kita akan putar nih. Kemudian dalam paket tauhid itu ada namanya setan atau iblis. Ini fungsinya apa? Supaya orang nggak ada nyembah setan, supaya orang nggak ada nyembah pohon, supaya orang nggak buat sesajen, supaya orang tidak syirik. Ini fungsi membahas tauhid tentang setan iblis. Nah, cuma agar kita kena dalam hidup, perlu kita kaji ini. Dah, ada 4. Dalam tauhid ada 4 paket yang harus kita imani, yang harus kita ketahui, dah, yang harus kita yakini. Nah, tentang setan. Yang ini semua 4 nih, 1, 2, 3, ini alam gaib semua. Cuma ini alam nyata. Ada nabi, rasul, alam gaib? Mana ada? Ini alam nyata nih. Walaupun sebagian para ulama menambah lagi. Tentang apa? Tambah sikit lah. Hari kiamat. Hari kiamat. Cuma yang kita bahas yang poin ke-1 dulu, sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Oke. Baik, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Terkait tentang Tuhan. Tuhan yang mana menjadi ilmu tauhid kita, Tuhan. Pertanyaannya, macam mana kita bisa mengenal Tuhan ini? Padahal kita disuruh sembah Tuhan, sembah Rabbmu. Ya, macam mana kita bisa menyembahnya sementara dia tidak nampak oleh mata? Ya kan? Sebelum kita ke situ, ada tips yang disampaikan oleh para ulama. 3 cara kita mengenal Allah. Kita ganti aja lah. Tak usah Tuhan, nanti bahaya pula. Ini susah kali bilang Allah. Okey, kita ganti Allah. Cara kita mengenal Allah tak banyak caranya. 3. Satu,
Tak usahlah begini, nanti bingung lagi. Saya buat urutannya ke bawah aja. 1, 2, 3. Ini cara mengenal Allah. Itu dia. 1, 2, 3. Ada cara kita untuk mengenal Allah, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa mengenal Allah dengan cara mengenal namanya. Nama siapa? Nama Allah. Saya tanya Bapak Ibu, apakah bisa kita mengenal orang tanpa nama? Tak bisa. Kita bisa kenal nih kena nama. Jadi cara kita agar bisa mengenal Allah, cari dari namanya. Ada berapa nama Allah? 99. Yang dibilang Asmaul Husna. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Walaupun dia sayang, kasih, tapi dia Al-Jabbar, dia Al-Hakim. Dari situ kita bisa mengenal Allah. Makanya setiap wirid Yasin itu masuk tak Asmaul Husna? Masuk. Itu sebenarnya tiap Kamis malam Jumat. Kalau ibu-ibu siap Jumat siang atau Senin siang, ibu-ibu main siang. Kalau bapaknya main malam. Malam Jumat mainnya. Baca Yasin, ada Asmaul Husna. Itu tiap minggu kita ikut, datang kita baca agar kita tuh hafal Asmaul Husna dan bisa kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Ibu dulu bisa menerima pinangan bapak itu karena dulu awalnya bapak ibu kenal nama bapak itu kan, nama bapaknya apa umpamanya Paimin. Oh, namanya Paimin, gagah betul ya, Paimin namanya. Kita ini bisa kenal, oh saya siapa Ustaz tuh, Ustaz Aidil, saya nama Ustaz Aidil. Oh, Ustaz Aidil, kenal. Jadi dengan nama ini kita bisa kenal Allah. Nama. Yang kedua, cara kita mengenal Allah itu selain nama dengan sifat dia. Sifat Allah. Ada berapa sifat Allah? Berapa sifat Allah? 20. Sifat 20. Walaupun sifat Allah yang 20 itu tak terbatas 20. Tak terbatas cuma 20, banyak. Namun kata para ulama yang 20 itu cukup menggambarkan kekuasaan, kemahaperkasaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baru 20 itu aja. Nih sifatnya. 20. Nah, yang ketiga, cara kita mengenal Allah selain dari nama, selain dari sifat, dari af'al. Apa itu af'al? Perbuatan. Kita mengenal Allah dari perbuatan dia. Dari perbuatan Allah ke atas alam dunia ini, apa saja perbuatan Allah itu kita bisa mengenal. Nah, ini nanti akan kita bahas insyaallah ya, tapi saya utamakan dulu sifatnya karena sifat ini ada kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Karena ini yang sering diserang. Kalau nama jarang, tapi ini sifat Allah sering diserang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, nah ini tiga cara.
Tanpa 3 cara ini tak akan bisa kita mengenal Allah. Ketika ada seorang manusia tak bisa mengenal Allah, maka akan muncul sifat dia tidak meyakini Tuhan. Itu tadi ateis tadi. Ateis. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, nah ini dia. Nih, catatan kita. Nah, kemudian terkait dengan sifat yang 20. Malam hari ini kita akan kaji minimal 2 sifat dulu. Karena udah setengah jam. Karena satu sifat itu target saya setengah jam penjelasannya. Ini jam 9 telah selesai insyaallah. Nah, yang pertama sifat yang wajib kita imani itu ada 20. 20. Hitung. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayyun, sami'un, basirun, terus kalamun, qadirun, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sudah berapa? 20. Banyak Pak? Banyak Ustaz. Hafal? Enggak Ustaz, enggak apa-apa. Kita satu-satu. Nah, wujud dulu. Nah, ini tauhid nih. Wujud. Sifat yang pertama. Cuma sebelum kita kesini nanti ini sampai hampir sejam kita bahas, kita harus tahu dulu sifat yang 20 tadi. Sifat 20 bagi Allah. Udah? Sifat-sifat Allah yang 20 nih, dia ada yang wajib bagi Allah. Bagi Allah. Kemudian ada sifat yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Wajib bagi Allah artinya sifat itu harus ada. Dan menjadi mustahilnya kebalikan dari wajib tadi bagi Allah. Artinya mesti mustahil bagi Allah. 20 juga. Ini 20. Kemudian ada yang sifatnya bagi Allah itu jaiz. Artinya sifatnya boleh Allah buat, boleh tidak. Tidak ada kemestian, paksaan bagi Allah. Suka-suka hati dia lah. Ya, suka-suka hati dia, namanya jaiz. Nah, Bapak Ibu jamaah Allah muliakan. Nah, yang akan kita pelajari yang ini. Nah, sifat wajib bagi Allah tuh ini. Salah satunya. Yang 20 tadi, ini nomor 1. Wujud. Apa arti wujud? Wujud itu artinya ada. Berarti kalaulah wujud itu artinya ada, berarti kesimpulannya Allah itu ada. Maksudnya apa? Allah itu wajib Allah itu ada. Keberadaan dia, adanya Allah itu memang wajib atas zatnya Allah. Berarti kita sebagai manusia mewajibkan kita nih untuk meyakini Allah itu ada. Allah itu ada. Loh Ustaz, selama umurku ini tak pernah aku lihat Allah itu ada.
Kenapa? Tak pernah kulihat. Ada di antara kita yang pernah lihat Allah? Tak pernah. Tapi kenapa kita meyakini Allah itu ada? Tak lain tak bukan kena iman. Kalau sudah iman berbicara, kita tak butuh lagi rupa. Tak perlu lagi bentuk wajah. Kenapa? Kena iman. Ketika iman itu ada dalam diri Bapak Ibu, kita semua yang hadir ni, tak perlu lagi ada, tak perlu lagi rupa, tak perlu lagi harus nampak baru cinta, tak mesti harus lihat dulu baru yakin, tidak. Karena itulah iman tadi. Kena iman. Sama halnya kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita tak pernah nengok wajah Nabi Muhammad, tak pernah nengok bagaimana bentuk tubuhnya. Yang kita tahu makam Nabi Muhammad SAW di Madinah, ya kan? Kalau pernah umrah, pernah haji, sekarang tinggal upload di Google makam Nabi Muhammad, muncul, nampak gambarnya. Tapi kenapa dalam diri kita ini tetap cinta sama Nabi, cinta sama Nabi Muhammad SAW? Tak lain tak bukan kena iman. Kena iman. Marah kita ada yang mencaci Nabi, kena iman. Marah kita ada yang mencaci Allah, kena iman. Jadi Allah itu ada, wajib. Berarti mustahil bagi Allah tidak ada. Mustahil bagi Allah tidak ada. Wajib bagi Allah itu ada. Sifat mustahilnya tidak ada. Mustahil Allah tak ada. Mustahil. Apa arti mustahil, Ustaz? Mustahil sesuatu yang mana ada wajibnya menjadi tidak ada wajibnya. Itu mustahil namanya. Dan Allah mustahil tidak ada. Dan dia wajib ada. Oke, sudah termentam ke benak kita bahwasanya Allah itu ada. Sekarang apa buktinya Allah itu ada? Nah, kan perlu juga bukti. Apa bukti Allah itu ada? Sebagai bukti Allah itu ada, bisa kita teliti dari namanya bukti atau dalil. Dalil Allah itu ada, apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa buktinya? Yang pertama bisa dari nakli. Ini dalam bahasa Arab. Nakli ini maksudnya dari Al-Quran. Nih, artinya dalil Allah itu ada, buktinya bisa kita lihat dalam Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya ayat yang pendek-pendek aja lah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Summa fi sat ayamin, di dalam 7 hari, 6 hari, sitat ayam. Summa istawalal ars, kemudian dia duduk di singgasananya. Nah, itu bukti bahwa Allah itu ada. Adanya Allah itu kenapa? Menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah itu ada. Apakah alam ini ada dengan sendirinya? Ada? Tak mungkin. Apakah langit yang 7 lapis itu dia adanya dengan sendirinya? Tak mungkin. Pasti ada yang membuatnya. Berarti Allah itu ada. Siapa yang membuatnya? Allah. Berarti Allah itu ada. Ini dalil Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi. Hadis Nabi sama juga. Yang kedua ada namanya akli. Akli ini buktinya harus secara logika. Dan ini yang lebih besar pengaruhnya. Kalau Al-Quran, hadis, banyak orang yang tak tahu. Nanti ketika orang ditanya, tadi malam gua ngaji apa? Tentang wujud Allah.
Apa itu wujud? Ada, berarti Allah itu ada. Iya. Apa dalilnya? Begitu mau nyampe Al-Quran, tak bisa. Awak tak hafal Quran. Begitu menyampaikan hadis Nabi, awak tak tahu hadis. Kacauan. Alhasil boleh buat kalah. Alhasil bingung. Betul juga kata dia itu ya. Apa pula buktinya? Tenang. Nih. Ada bukti dari dalil. Akli. Maksudnya secara akal jawabnya. Nah, apalah bukti Allah itu ada? Apa bukti Allah itu ada dan apa dalilnya secara nalar? Satu, dalil akalnya. Otak ada dalam kepala nih? Ada otak Bapak Ibu? Ada. Dalam otak ini ada akal? Ada akal? Ada. Apakah akal dalam otak itu dapat kita lihat? Tidak. Tapi kita tahu akal itu ada. Kalau kita bilang otak itu ada akal, berarti gila lah kita. Akal dapat kita lihat? Tidak. Itu dalil pertama. Akal dalam otak kita ni ada, tapi tak bisa dilihat akal itu bagaimana. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah dah ada, tapi tak bisa dilihat. Dia ada. Nah, itu satu bukti dalilnya secara logika. Dan ini yang saya sampaikan adalah kisah Imam Hanafi. Imam Hanafi itu terkenal dengan ahlu ra'i. Imam Hanafi dikenal oleh masyarakat di zamannya ahlu ra'i, ahli dalam berpendapat logika. Jawabannya lebih banyak logika daripada menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi. Lebih banyak menggunakan pendapat logika, akal. Jadi satu ketika ditanya sama orang ateis yang enggak percaya Tuhan. Tuhan tak ada. Terus dibilang sama Imam Hanafi, sini. Kau ada otak? Ada. Otak kau di mana? Di kepala. Dalam otak itu ada akal? Ada. Kau tengok akal tu, dapat kau lihat? Tidak. Ada akal tu? Ada. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan akal tadi itu. Dalam otak kita ada akal, tapi akal itu tak bisa kita lihat. Itu satu. Yang kedua, apa lagi bukti Allah itu ada? Wujud. Allah itu ada, buktinya apa? Buktinya adalah bagaimana kita ini ada. Kita ini ada, kena ada yang membuatnya. Walaupun kita ini terlahir oleh hasil kerjasama mak ayah kita, jadi kita. Tapi pada hakikatnya Allah yang menciptakan. Alam semesta ni, kita lihat pohon dulu, pohon. Apakah pohon-pohon yang di sini ini, ya, adanya itu dengan sendirinya? Tidak. Pasti ada yang membuatnya. Pasti ada yang menumbuhkannya. Tuh, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Ini yang sehari-hari kita kena rasakan. Udara yang kita hirup, ada tak? Ada tak? Nampakkah udara itu? Tidak. Nampak udara? Nampak. Ini saat ini kita udara AC ini, kita hirup. Tapi nampakkah udara itu? Tidak. Tak nampak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil bukti logika ini banyak. Banyak. Tapi yang masyhur
yang dapat kita kaji 3 ini dulu. Udara kita hirup setiap hari, udara itu. Tapi kita tak nampak macam mana bentuknya, macam mana rupanya. Tak pernah kita rasakan, tapi itu ada. Begitulah membuktikan Allah itu ada. Kita kurang paham dengan Al-Quran, kita tak tahu apa bukti dari hadis, setidaknya kita menguasai dalil bukti dari akal tadi. Makanya terkait ini, Allah itu ada, inilah menjadi pedoman orang yang bertakwa. Kita disuruh Allah bertakwa kepada Allah, ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Berarti dimanapun kita berada, Allah itu ada. Walaupun kita bersembunyi di ruangan yang mana orang lain tak tahu, tapi Allah itu ada. Artinya adanya Allah ini, ingat Pak, ini banyak salah paham. Adanya Allah tadi dalilnya sudah kita ketahui. Tapi esensi adanya Allah ini, dia tidak tergantung kepada waktu. Adanya Allah tidak tergantung pada waktu. Kalau kita, ada kita ini tergantung dengan waktu enggak? Ya, 50 tahun mati, 40 tahun mati. Apalagi sekarang, gara-gara kopi mati, ya kan? Gara-gara stres sedikit mati, gara corona sedikit mati. Mati. Ada batasnya kita nih kan? Ada enggak? Ada. Makanya salah kalau orang merasa, hidupku lama lagi lah. Nantilah kalau udah tua aku taubat, sembahyang, nutup aurat. Salah, dia nggak sadar bahwasanya dia akan binasa. Adanya kita ini terikut waktu, terbatas oleh waktu. Allah tidak. Dan adanya Allah, wujudnya Allah sudah ada di jauh dulu, masa azali, sebelum diciptakannya alam, sebelum diciptakannya semesta alam, sebelum diciptakannya manusia, Allah itu sudah ada. Sebelum diciptakan neraka, surga, beserta perangkat-perangkatnya, tingkat-tingkatannya, Allah itu sudah ada. Bahkan begitu nanti kita sudah masuk surga, orang kafir masuk neraka, diazab sesuai kehendak Allah, kemauan Allah, nanti akan dihapuskan semua surga neraka itu. Tinggallah Allah sendiri. Allah tak akan pernah punah. Kita yang punah, Bapak Ibu. Apalagi dah mungkin berumur, mata dah kurang nampak. Kalau duit nampak dia. Ini berapa cepek, ini berapa limpul. Tapi kalau suruh mengaji, tak nampak lagi Ustaz. Huruf dah bertebal-tebal, balik-balik dah tak nampak. Coba tunjukin duit, nampak dia. Terbatas. Allah tidak. Adanya Allah tidak terbatas. Dah, tidak memerlukan waktu. Yang kedua, adanya Allah ni tak bertempat. Ada Allah, dia tak bertempat. Mustahil kalau Allah membutuhkan tempat. Kalau kita memang butuh rumah, butuh kursi untuk duduk, butuh butuh istri, ya kan? Ke istri pula perginya. Butuh tempat. Kalau Allah adanya tak butuh. Kita bertempat. Begitu lahiran, pergi ke Bidan Sunarti, lahir dulu. Duduk dulu sejam 2 jam. Butuh tempat. Allah tidak. Tak butuh tempat.
Adapun ars itu bukan tempat hakikinya Allah. Itu singgah sananya. Hak Allah mau di situ, dia mau tidak terserah. Tapi itu bukan tempat. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, nah bukti dalil Allah itu ada, dan adanya Allah itu tidak memerlukan masa, tidak butuh waktu, dan tidak butuh tempat. Dah. Jadi adanya Allah ini, wujudnya Allah ini bagaimana Ustaz? Azali abada, selama-lamanya, selama-lamanya. Ketika bahasa selama-lamanya berarti tanpa terputus-putus. Dah. Adanya Allah tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Yang ketiga, adanya Allah itu tidak membutuhkan masa yang berkelanjutan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita kan ada proses dari kecil dulu kan, kecil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kalau Allah tidak mengenal proses itu, adanya Allah, adanya waktu kecil, adanya Allah, adanya waktu anak-anak, adanya Allah, adanya waktu remaja, adanya Allah, waktu dewasa, tak ada. Nah, dengan demikian kita pahamilah bahwasanya adanya Allah itu tidak membutuhkan waktu, tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan proses, maka dikatakanlah sifat wujud ini sifat zatnya. Zat itu masuknya esensinya Allah itu memang ada. Zatnya memang ada. Cuma zatnya, jangan salah paham, zatnya Allah itu berbeda dengan zat kita. Kalau zat kita tadi ini membutuhkan waktu, zat kita membutuhkan tempat, zat kita membutuhkan proses, dan zat kita membutuhkan apa? Membutuhkan sesuatu yang kita butuh yang bersifat sementara, jangka sedang, jangka panjang. Sementara Allah tidak mengenal itu. Jikalau adalah Tuhan seperti itu, berarti dia bukan Tuhan Allah. Jelas? Allah. Ini wujud. Sebelum sampai sifat yang kedua, ada pertanyaan? Terkait wujud? Ya, Pak. Ada maqam. Bapak dapat dari mana maqam? Ya. Allah istawa 'alal ars. Allah itu bersemayam di atas ars. Ars itu singgah sanalah. Kalau kita memologikakan pikiran kita, kalau kita pernah ke Istana Maimun, di dalam istana itu kan ada singgasana raja kan, sultan. Sudah. Singgasana itu sebenarnya sifat tempat yang mana Allah dengan zatnya untuk duduknya. Allah cuma bukan duduk kayak kita macam gini. Kalau ada kita membayangkan ars itu maqam atau tempat istirahat bersemayam, maka sudah salah kita dalam bertauhid. Kenapa? Karena Allah itu tidak bertempat. Kalau kita gunakan ars ini sebagai tempatnya Allah, maka sudah salah tauhid kita. Berarti bagaimana? Bari lepaskan tanzih, sucikan Allah dari tempat. Kalau sudah ada Tuhan yang butuh tempat, berarti dia bukan Tuhan. Gimana? Iya, itu sifat yang ketiga. Makanya nggak saya buka tadi itu.
Karena itu pembahasannya ada nanti. Mukhalafatul hawadits. Nah, ini terkait dengan tadi kena pertanyaan tidak masalah. Jadi adanya Allah itu walaupun arsy-nya Allah itu ada, kursi Allah itu ada, qalam Allah itu ada, namun itu bukan menunjukkan bahwasanya Allah itu butuh dengan itu. Kalau butuh dengan itu berarti Allah itu udah macam kita. Butuh dengan rumah, butuh dengan kursi. Kenapa? Capek, berdiri, duduklah. Nah. Ya kan? Berarti sudah macam manusia. Sementara sifat yang ketiga mukhalafatul hawadits. Nah, kenapa berhubungan malam ini kita bahas wujud? Nah, kira-kira apa yang terbenak yang masih dalam sebuah pertanyaan dalam benak kita terkait Allah itu wujud, Allah itu ada. Wujubul wujud, wajibnya ada. Apa kira-kira Pak Yusuf memberikan pertanyaan kepada kita? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut, baik. Yang kedua, wujud qidam. Qidam ini sifat yang kedua yang wajib dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qidam? Qidam itu awal. Artinya Allah itu sebelum terbentuknya alam dunia, sebelumnya ada manusia, sebelum adanya alam malaikat, alam jin, alam gaib, Allah itu sudah ada. Itulah namanya qidam. Apa dalilnya? Nah, ini dalil harus penting juga. Nah, kita ambil alat terhapus pula. Nah, dalil akli dulu. Qidam. Apa buktinya? Nakli. Ini Al-Quran hadis. Ini akli. Akal. Nah, kita ambil dulu. Untuk pendekatan dulu segi akal saja. Qidam ini artinya awal. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah ada dari awal dulu. Awalnya bagaimana? Awalnya Allah itu bukan karena dia dibuat, bukan ada akhirnya. Jangan salah paham. Kalau kita memang ada awal, ada akhir. Kalau Allah awalnya tidak berawal dan awalnya tidak berakhir. Cuman itu awalnya tidak berawal. Cuman kira-kira apa contohnya logikanya? Contoh logikanya begini. Awal mula kitanya kenapa? Karena kerjasama emak ayah kita. Maka adalah kita. Jadi kita ini ada karena berawal. Berawal ulah ayah emak kita. Betul? Itu logika kecil. Nah, ini spidol. Spidol ini ada berawal karena